Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan King Master Math, media belajar matematika online. Pada pembahasan video yang ketujuh ini, King Master Math menyajikan pembahasan tuntas mengenai trigonometri, yaitu khususnya perbandingan trigonometri untuk sudut berelasi. Matematika wajib kelas 10 SMA tahun pelajaran 2022. Bagi adik-adik yang baru pertama kali menonton video ini, jangan lupa silakan like videonya dan di subscribe channel King Master Math. Bagi yang sudah like dan subscribe, saya doakan mudah-mudahan menjadi amal kebaikan dan amal ibadah adik-adik semua, dan mudah-mudahan diberi kemudahan dalam belajar matematika. Bagi adik-adik yang baru menonton video ini ya, karena ini sudah sampai video yang ketujuh, jadi video yang pertama, kedua, ketiga sampai ke-6 ya, nggak usah khawatir, linknya saya lampirkan di kolom deskripsi video ini. Silahkan dibuka ya, ditonton videonya, pembahasannya, agar adik-adik bisa belajar memahami mengenai trigonometri. Jangan khawatir ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan mengenai trigonometri, khususnya perbandingan trigonometri untuk sudut berelasi. Ini kita bahas mengenai perbandingan trigonometri sudut berelasi, karena kemarin kita sudah belajar ya mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kemudian kita belajar mengenai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Kemudian yang ketiga ini kita belajar mengenai perbandingan trigonometri sudut berelasi gitu ya. Perlu adik-adik ketahui bahwasanya kita review sebentar ya mengenai pembelajaran yang sudah kita pelajari kemarin, bahwasanya kuadran itu dibagi menjadi 4, yaitu kuadran pertama yang letaknya antara 0 sampai 90, kemudian kuadran 2 letaknya antara 90 sampai 180 derajat, kemudian untuk kuadran 3 itu letaknya antara 180 sampai 270, kemudian untuk kuadran 4 nya terletak antara 270 sampai 360 ya. Jadi untuk di kuadran 1 itu semua, baik itu sin, cos, tan, bernilai positif. Kemudian untuk di kuadran 2, ingat-ingat yang bernilai positif hanya sin ya, hanya sin sama kebalikan sin, yaitu kosekan. Kemudian untuk kuadran 3 yang bernilai positif hanya tan sama kebalikannya, yaitu kotan. Kemudian untuk di kuadran 4 yang bernilai positif hanya cos ya, sama kebalikannya berarti apa? Sekan gitu ya. Selain itu berarti fungsi yang berada di kuadran 4 bernilai negatif gitu ya. Karena kita belajar mengenai sudut berelasi ya, nanti kita pakai patokan ya, 90 derajat plus minus alfa atau 270 derajat plus minus alfa gitu ya. Kemudian yang perlu adik-adik ketahui bahwasanya ketika nanti kita memakai patokan 90 atau 270, artinya 9 itu kan ganjil, 27 itu kan bilangan ganjil. Berarti ini saya kasih garis bawah untuk mudah mengingat. Ketika kita memakai patokan bilangan ganjil itu yang dimaksud berarti 90 atau 270. Yang saya ambil adalah 9-nya ya, kemudian sama 27 ini kan bilangan ganjil gitu. Artinya apa? Kalau kita pakai patokan itu fungsinya harus berubah, gitu ya. Berubahnya bagaimana? Berubahnya dari fungsi sin menjadi cos
cos menjadi sin, kemudian tan berubah menjadi kotan gitu ya. Kemudian yang kedua, kita bisa memakai patokan 180 plus minus alfa sama 360 derajat plus minus alfa. Nah, di sini saya kasih patokan namanya patokan genap. Kenapa genap? Karena kalau kita lihat dari 18 itu adalah genap, kemudian 36 adalah bilangan genap gitu ya, biar lebih mudah untuk memahaminya. Kalau memakai patokan genap, artinya fungsinya adalah fungsi tetap gitu ya, fungsinya tetap. Nah, dari sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan gitu ya. Kemudian ini kuadran ya, tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi kuadran itu ada 4 ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 gitu ya. Kemudian ini untuk tabel trigonometrinya, untuk sudut istimewa berada di kuadran 1. Yang ini yang disajikan adalah yang di kuadran 1, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Dan ini adik-adik saya harapkan harus dihafalkan ya, bahwasanya sin 00, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 91. Kemudian cos alfa ya, cos 01, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, cos 90 0. Kemudian tan 00, tan 30 per 3 akar 3, tan 45 1, tan 60 akar 3, dan tan 90 tak terdefinisi gitu ya. Nah, ini saya harapkan betul, saya harapkan adik-adik memang harus hafal gitu ya, agar mempermudah adik-adik dalam mengerjakan soal nantinya gitu ya. Jadi nanti kalau terpaksa tidak hafal, maksudnya untuk sudut-sudut yang berada di atas 90 derajat ya, maka adik-adik bisa menggunakan aturan atau rumus sudut berelasi gitu ya. Bagaimana caranya, kita pelajari saja langsung. Untuk yang pertama adalah rumus sudut berelasi di kuadran 1, yaitu yang di kuadran 1 itu hanya menggunakan satu rumus, yaitu patokannya adalah 90. Kenapa? Karena kuadran 1 itu kan letaknya antara 0 sampai 90 derajat. Jadi yang bisa digunakan patokan berarti hanya 90 ya, 90 min alfa. Karena memakai patokan 90 berarti fungsinya berubah gitu ya, fungsi berubah. Kemudian karena bahasanya adalah di kuadran 1, maka semua fungsi bernilai positif gitu ya, all positif. Artinya semua fungsi bernilai positif ketika bahasanya di kuadran 1. Berarti sin 90 derajat min alfa akan menjadi cos alfa, cos 90 derajat min alfa akan menjadi sin alfa, tan 90 derajat min alfa akan menjadi kotan alfa ya. Jadi sin berubah menjadi cos, cos berubah menjadi sin, kemudian tan berubah menjadi kotan. Kalau ditanya kalau sekan berubah menjadi apa, Pak? Nah, kalau sekan nanti akan berubah menjadi kosekan gitu ya, kan menjadi berubah menjadi kosekan alfa. Kemudian kalau kosekan berubah menjadi apa, Pak? Gitu ya. Kalau kosekan berubah menjadi sekan, kebalikannya ya, menjadi sekan alfa gitu ya. Kemudian kita lanjut ini ya, ini keterangannya bahwasanya kuadran 1 itu terletak di antara 0 dan 90 derajat ya. Jadi di sini ada segitiga ya, ini panjang Y, ini panjang Y, kemudian ini sudutnya adalah alfa, ini panjang X, dan miringnya adalah R. Maka diperoleh sin alfa, sin demi depan dibagi miring, berarti Y per R ya. Y nya positif, R nya positif, berarti Y per R. Kemudian cos alfa, cos sami, samping miring, berarti sampingnya X, miringnya R, berarti X per R. Kemudian tan alfanya depan dibagi samping, depannya Y, sampingnya X, yaitu
Y per X gitu ya, semua bernilai positif gitu ya. Kemudian untuk contoh ya, untuk contoh di sini bentar ya. Oke, ini saya hapus saja biar tidak menghalang-halangi ya. Bentar, kita hapus saja yang ini. Oke, karena tadi sudah saya sampaikan, saya hapus nggak apa-apa biar tidak menghalang-halangi contohnya ya. Oke, kita coba ganti warna ya, ganti warna biru ya. Nah, biar enggak merah terus. Oke, contohnya misalkan sin 60. Sin 60 itu berarti ini sorry ya, ini masih sin ya, ini masih sin, belum berubah ya, belum berubah. Berubahnya nanti kalau sudah dibuat rumus seperti ini ya. Ini berarti masih sin gitu ya, sorry. Sin 60 itu akan sama dengan sin 90 min 30, berarti ini sebagai alfanya. Kemudian karena memakai patokan 90 maka sin berubah menjadi cos. Kemudian cos alfa, rumusnya kan gitu, alfanya berapa? 30 derajat, berarti cos 30 derajat. Nah, cos 30 derajat itu berapa? Yaitu setengah akar 3. Jadi sin 60 derajat itu hasilnya adalah setengah akar 3, begitu ya. Kemudian untuk contoh yang berikutnya, cos 60 derajat berarti cos dalam kurung 90 derajat min 30 derajat gitu ya. Nah, ini berarti cos berubah menjadi sin, kemudian alfanya 30 ya, alfanya 30 berarti sin 30 derajat, hasilnya berapa? Setengah gitu ya. Artinya apa? Artinya di sini itu begini, dari kesimpulan di sini bisa kita lihat bahwasanya sin 60 itu akan berrelasi dengan cos 30. Kenapa berrelasi? Karena menghasilkan nilai yang sama gitu. Kemudian contoh yang kedua ini memberikan informasi pada kita bahwasanya cos 60 itu saling relasi ya, berrelasi dengan sin 30 gitu. Kenapa? Karena nilainya sama-sama setengah gitu ya adik-adik. Saya kira bisa dipahami. Kemudian kita lanjut untuk yang kedua, yaitu rumus sudut berrelasi di kuadran 2. Kalau di kuadran 2 di sini ada dua rumus ya, ada dua patokan, bisa menggunakan 90, bisa menggunakan 180. Kalau menggunakan 180 berarti min alfa, kalau menggunakan 90 berarti ini sorry ya, ini plus, karena di kuadran 2 ini salah tulis ya, sorry. Ini yang benar adalah plus bukan min, karena di kuadran 2 gitu ya. Oke, sudah saya benerin, jadi nanti tidak bingung ya kalian. Oke, sin 90 derajat plus alfa akan menjadi cos alfa, fungsi berubah. Kenapa? Karena menggunakan patokan ganjil ya, fungsi berubah. Kalau yang bawah 180 pakai patokan genap berarti fungsi tetap gitu ya. Nah, fungsi tetap. Yang kedua, sin dalam kurung 180 min alfa akan menjadi sin alfa. Nah, sin tetap sin ya. Cos 180 min alfa menjadi negatif cos alfa. Cosnya tetap, cuman di sini kita lihat bahwasanya ini bahasanya di kuadran 2. Di kuadran 2 itu cos bernilai negatif gitu ya, berarti negatif cos alfa. Kemudian tan 180 min alfa akan menjadi negatif kotan alfa. Oh, ini juga perlu saya koreksi lagi ya, ini yang benar bukan kotan, yang benar adalah tan ya. Kenapa? Karena fungsinya tetap, karena menggunakan patokan genap ya. Ini kotan saya coret ya, saya coret, yang benar adalah tan alfa. Betul, negatif tan alfa. Kenapa negatif? Karena tan di kuadran 2 bernilai negatif, makanya negatif tan alfa ya. Untuk ilustrasinya seperti ini, perhatikan
Kuadran 2 kan di sini ya, ini ada segitiga, ini ada sudut alfa. Oke, berarti ini Y, ini R, ini negatif X ya. Segitiganya untuk X nya adalah negatif karena berada di sumbu X negatif, sedangkan Y nya positif, R nya juga positif. Kita lihat untuk sin alfa itu sin demi depan dibagi miring, berarti Y per R, artinya sin berada di sin di kuadran 2 itu bernilai positif. Kemudian cos itu kosami, samping dibagi miring, sampingnya negatif X, miringnya R, berarti cos alfa sama dengan negatif X per R. Artinya apa? Artinya cos di kuadran 2 bernilai negatif, ini loh ya. Kemudian tan alfa itu tan bisa depan dibagi samping, depannya Y, sampingnya negatif X, berarti artinya tan di kuadran 2 itu hasilnya juga negatif ya ini. Nah, negatif itu yang sebagai yang bisa dijadikan patokan nanti untuk menentukan apakah fungsi ini, sudut ini negatif atau positif, begitu ya. Kita lanjut untuk contoh, misalkan ya, kita aplikasikan ke contoh. Contohnya adalah sin 150 derajat, nilainya berapa? Sin 150 derajat itu kalau memakai patokan 90 berarti menjadi sin dalam kurung 90 derajat plus 60 derajat ya. Karena ini pakai patokan 90 berarti fungsinya berubah, awalnya sin menjadi cos. Kemudian ini fungsinya sin di kuadran 2 bernilai positif, berarti cos 60. Cos 60 itu berapa? Setengah gitu ya. Oke. Sekarang untuk contoh yang berikutnya, ini masih dalam konteks apa? Kita mencari nilai sin 150, yaitu 150 berada di kuadran 2. Hati-hati ya. Di sini sin 150 menggunakan yang apa? Yang 180 ya. Kita padukan, jawabannya harus sama ya, harus sama karena sudutnya adalah sama, yaitu sama-sama 150. Cuman yang pertama memakai patokan 90, yang kedua memakai patokan 180, begitu ya. Berarti ini akan menjadi kalau pakai 180 berarti fungsinya tetap sin, tetap sin. Kemudian sin di kuadran 2 bernilai positif, berarti ini positif ya. Kemudian alfanya adalah 30, berarti sin 30 gitu ya. Sin 30 berapa? Setengah. Nah, ini artinya sin 150 itu berelasi dengan sin 30 gitu ya. Kemudian kita lanjut untuk contoh yang berikutnya. Ini saya sajikan dengan fungsi yang berbeda, yaitu untuk sudutnya masih sama, yaitu 150 derajat. Cos 150 derajat berarti sama dengan cos dalam kurung 90 derajat plus 60 derajat. Karena memakai patokan 90 berarti fungsinya berubah, awalnya cos menjadi sin. Kemudian cos itu di kuadran 2 bernilai negatif, berarti ini negatif sin 60 derajat. Sin 60 itu setengah akar 3, berarti cos 150 itu hasilnya negatif setengah akar 3 gitu ya. Saya kira bisa dipaham. Kemudian yang terakhir adalah cos 150 dikerjakan menggunakan patokan 180. Berarti ini cos 150 akan sama dengan cos dalam kurung 180 dikurangi 30 ya. Oke. Berarti karena ini fungsinya cos di kuadran 2 berarti nilainya negatif. Kemudian karena menggunakan atau patokan 180 berarti fungsinya tetap, bukan berubah. Berarti cos 150 akan sama dengan cos dalam kurung 180 min 30 gitu ya. Kemudian ini cos di kuadran 2 bernilai negatif, berarti negatif cos 30, berarti hasilnya negatif setengah akar 3 gitu ya. Oke, saya kira bisa dipahami ya, pelan-pelan tapi pasti. Sekarang kita lanjutkan untuk rumus sudut berelasi di kuadran 3. Yang pertama adalah kita bisa memakai patokan 180. Berarti sin 180 min plus alfa sama dengan negatif alfa. Karena bahasanya di kuadran 3 sin bernilai negatif gitu ya. Oke,
Kemudian cos 180 plus alfa berarti cos itu di kuadran 3 bernilai negatif, berarti negatif cos alfa. Kemudian tan 180 plus alfa, karena pakai patokan 180 fungsi tetap ya, nek tan tetap tan gitu ya. Kemudian ini 180 plus alfa, berarti menjadi tan alfa gitu ya. Yang negatif hanya 2, yang tan di kuadran 3 bernilai positif. Kemudian rumus yang kedua kita juga bisa memakai patokan 270 min alfa, yaitu karena memakai 270 itu ganjil, berarti fungsinya berubah dari sin menjadi cos. Kemudian untuk sin di kuadran 3 itu nilainya negatif, makanya hasilnya adalah negatif cos alfa. Kemudian cos 270 min alfa akan menjadi negatif sin alfa. Ini sinnya itu karena apa? Negatifnya itu karena cos di kuadran 1 cos di kuadran 3 itu bernilai negatif. Karena patokannya 270 berarti fungsinya berubah, awalnya cos menjadi negatif sin gitu ya. Kenapa negatif? Karena sudutnya adalah 270. Oke, sekarang tan 270 derajat min alfa akan menjadi kotan alfa ya. Ini kebalikan dari tan itu kotan, kebalikan dari kotan itu adalah tan gitu ya. Oke, ini ilustrasinya berada di kuadran 3 berarti artinya yang negatif itu sumbu X ya, kemudian sumbu Y nya juga negatif karena ke bawah, berarti Y nya negatif, X nya positif. Kalau dibuat segitiga seperti ini berarti R nya di sini sisi miring, ini sudut alfanya, maka sin alfa akan sama dengan sin itu sin demi, depan dibagi miring. Depannya mana? Depannya adalah negatif Y, miringnya adalah R, makanya sin alfa min Y per R. Kemudian cos alfa, cos sami, samping miring sampingnya itu negatif X, miringnya R, berarti negatif X per R. Yang terakhir adalah tan alfa, alfanya di sini berarti tan itu tan bisa negatif Y per negatif X. Ini karena negatif dibagi akan menjadi positif, berarti artinya tan di kuadran 3 itu bernilai positif. Kemudian cos berada di kuadran 3 itu hasilnya juga negatif, makanya di sini negatif X per R. Kemudian yang terakhir adalah sin alfa sama dengan negatif Y per R gitu ya. Berarti artinya untuk di kuadran 3 itu sin itu bernilai negatif, cos bernilai negatif, dan tan bernilai positif gitu. Kita masuk ke contoh, misalkan sin 210 itu akan sama dengan sin dalam kurung 180 plus 30. Karena pakai patokan 180 berarti fungsinya tetap, awalnya sin menjadi sin. Kemudian ini karena sin ya 210 itu di kuadran 3, maka sin bernilai negatif, makanya di sini negatif sin 30 derajat, sehingga sin 30 itu setengah, berarti hasil terakhirnya adalah negatif setengah. Oke, itu ya. Kemudian kita lanjut untuk soal latihan yang kedua, sin 210 kemudian sin 210 itu bisa menggunakan patokan 270 juga, berarti sin 210 akan sama dengan sin 270 derajat min 60 derajat. Karena patokannya 27 berarti sin di kuadran 3 bernilai negatif. Kemudian karena memakai patokan ganjil ya, 27 kan ganjil, berarti artinya fungsinya berubah dari sin menjadi cos, berarti negatif cos 60. Cos 60 itu berapa? Setengah, berarti hasilnya adalah negatif setengah
Oke, sama ya, mau memakai patokan 180 atau 270 itu terserah, hasilnya sama. Oke, untuk contoh yang ketiga, cos 225 berarti akan sama dengan cos 180 plus 45. Berarti ini menjadi negatif cos 45. Kenapa negatif? Karena cos di kuadran 3 bernilai negatif, gitu ya. Kemudian untuk untuk cos ya, cos di kuadran 3 bernilai negatif, berarti negatif cos 45. Karena ini sebagai alfanya, berarti cos 45 itu setengah akar 2, sehingga hasil akhirnya adalah negatif setengah akar 2 ya, gitu. Oke, kita lanjut untuk contoh soal berikutnya. Ini saya buat sudutnya memang sama, cuma patokannya yang kita buat berbeda agar adik-adik juga bisa berpikir dan memahami. Mana tadi? Ini ya. Yang terakhir adalah cos 225. Cos 225 itu berarti sama dengan cos 270 min 45. Oke, berarti ini menjadi cos di kuadran 3 bernilai cos di kuadran 3 bernilai negatif, makanya ini nanti negatif. Kemudian cos 270 berarti memakai patokan 27 itu ganjil, berarti menjadi genap, berarti menjadi negatif sin 45, gitu ya. Negatif sin 45 berarti negatif setengah akar 2. Begitu ya, saya kira bisa dipaham. Nanti kalau belum paham silakan buka channel King Masterman. Oke, yang selanjutnya kita berbicara mengenai sudut berelasi di kuadran 4 ya. Oke, untuk kuadran 4 itu bisa menggunakan patokan 270 plus alfa, juga bisa memakai patokan yang kelima. Yang kelima adalah ini. Oh, bentar, ini yang keempat dulu. Kuadran yang keempat dulu, ini ada dua rumus ya. Bisa memakai patokan 270, juga bisa memakai patokan 360. Kalau memakai 360 itu fungsinya tetap. Tapi kalau memakai 270, fungsinya Oke, tadi sampai mana ini? Fungsinya berubah, gitu ya. Oke, fungsinya berubah, gitu ya. Untuk ilustrasinya seperti ini ya. Jadi sudutnya di sini, ini y-nya berarti negatif karena ke bawah. Untuk r-nya ini, untuk x-nya positif. Jadi kita cari sin alfa itu berarti negatif y per r, artinya sin di kuadran 4 bernilai negatif. Kemudian cos sami, samping miring, sampingnya x terus miringnya r, berarti x dibagi r. Kemudian yang terakhir tan desa depan samping, depannya min y, sampingnya x, berarti min y per x, berarti artinya tan di kuadran 3 bernilai negatif. Kemudian untuk cos ya, kosin itu bernilai untuk sin itu bernilai negatif, kemudian untuk cos bernilai positif. Ini satu-satunya cos bernilai positif di kuadran 4, yang lain berarti negatif, gitu ya. Oke, cuma nanti bedanya kalau pakai 270 fungsinya berubah, kalau memakai sin 360 plus alfa itu fungsinya tetap. Oke, kita lanjut ke contoh. Misalkan sin 300 itu berarti kalau menggunakan 270 berarti sin dalam kurung 270 plus 30, berarti ini menjadi negatif sin 30. Kenapa negatif? Karena dulu ya sin 300
apa? Benar. Kenapa negatif? Karena sin di kuadran 3 itu kuadran 4 itu bernilai negatif. Kemudian ini alfanya 30, berarti negatif sin 30. Sin 30 setengah berarti negatif setengah, gitu ya, mudah. Kemudian ini memang sengaja saya samakan, sama-sama ini juga sin 300, sedangkan ini juga sin 300. Oke, cuma patokannya beda. Kalau ini kita memakai patokan 360, berarti fungsinya tidak berubah ya. Tidak berubah, sorry, ini berarti kebalik. Perlu kita revisi ya. Kalau memakai 270 itu berarti fungsinya berubah, berarti cos negatif cos 30. Ini yang ini juga harus dirubah lagi. Yang benar adalah bukan cos, karena yang benar adalah sin ya. Ini sin 60. Kenapa sin? Fungsinya tetap, karena berada di kuadran 4, dia positif, gitu ya. Oke, sin 300 berarti sin dalam kurung 360 min 60. Oke, ketemu ya, berarti sin 60 derajat. Sin 60 derajat negatif, sin 60 derajat adalah negatif setengah, gitu ya. Kita lanjut berikutnya. Contoh berikutnya adalah cos 315 itu akan sama dengan cos 270 plus 45. Berarti ini akan menjadi apa ini? Bentar. Untuk 3 di kuadran 4 ya, di kuadran 4 itu sin bernilai negatif. Berarti ini negatif, sorry ya. Ini hasilnya negatif sin 45. Negatif sin 45. Berarti ini menjadi negatif sin 45 ya, negatif sin 45, betul. Kemudian negatif sin 45 di sini berarti sin 45 setengah akar 2, berarti negatif nah setengah akar 2 itu nilai dari cos 315. Berarti artinya apa? Artinya cos cos 315 itu berrelasi, berarti artinya cos 315 berrelasi dengan negatif sin 45 derajat, gitu ya. Oke, kita lanjut untuk contoh yang berikutnya, yaitu sama-sama cos 315 ya. Oke, tapi kita buat pakai patokan 360, berarti cos dalam kurung 360 derajat min 45 derajat. Oke, karena ini memakai patokan 360 berarti jawabannya tepat, gitu ya. Cos 315 berarti sama dengan cos dalam kurung 360 min 45. Nah, berarti ini akan menjadi cos 45, hasilnya setengah ya. Ini hasilnya positif karena cos 315 itu berrelasi dengan cos 45 ya. Berarti nilainya adalah setengah akar 2. Oke, secara kesimpulan ya, seperti tadi, semua di kuadran 1 bernilai positif. Kemudian di kuadran 2 yang bernilai positif hanya sin sama kebalikannya. Kemudian di kuadran 3 yang bernilai positif hanya tan bernilai positif di kuadran 3. Kemudian cos berada di kesimpulan itu positifnya berada di kuadran 4, gitu ya. Kemudian ini yang perlu diketahui bahwasanya untuk relasi 90 derajat plus minus alfa atau 270 derajat plus minus alfa
maka kesimpulannya adalah fungsi berubah dari sin ya, dari sin ke cos, dari cos ke sin, dari tan ke check out gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika memakai patokan 180 plus minus alfa atau 360 derajat plus minus alfa. Yang pertama, kalau memakai patokan 90 atau 270 maka berubah. Gitu ya. Oke. Berubahnya di sini perlu adik-adik ketahui kalau sin berubah menjadi cos, cos menjadi sin, tan menjadi kotan. Yang kedua ini untuk relasi 180 plus minus alfa atau 360 derajat gitu ya, plus minus alfa. Kalau pakai patokan 180 360 maka fungsinya tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan gitu ya. Oke, itu secara kesimpulan. Kemudian yang kelima perlu adik-adik ketahui ya, tambahan adalah rumus sudut berelasi lebih dari 360 derajat. Rumusnya adalah sin dalam kurung n kali 360 plus alfa akan menjadi sin alfa, cos dalam kurung n kali 360 plus alfa menjadi cos alfa. Kemudian tan dalam kurung n kali 360 plus alfa akan menjadi tan alfa gitu ya. Kemudian yang keenam adalah rumus sudut negatif ya, jadi sin negatif alfa akan menjadi negatif sin alfa, cos negatif alfa menjadi cosec cos negatif alfa akan tetap cos alfa ya, tidak ada pengaruhnya baik itu alfa ya, baik itu apa tadi saya bilang apa, baik itu sudutnya negatif, maka untuk cos dia tetap positif. Jadi cos negatif alfa akan tetap menjadi cos alfa, dia tidak negatif sendiri. Kemudian untuk tan negatif alfa akan menjadi negatif tan alfa, begitu ya. Oke, ini untuk rumusnya. Sekarang kita masuk ke latihan soalnya. Contoh soalnya pertama, sin 750 derajat, berarti sin dalam kurung 7 kali saya ulang, sin 750 itu akan sama dengan sin dalam kurung 2 kali 360 plus 30 derajat ya. Oke, berarti ini akan menjadi sin alfa, alfanya 30, berarti sin 30 itu akan sama dengan setengah ya, setengah. Berarti artinya apa? Artinya sin 750 itu hasilnya juga setengah. Nah, ini yang dikatakan saling berelasi. Artinya apa? Artinya sin 750 akan sama dengan sin kali dalam kurung 2 kali 360 plus 30. Jadi ini akan menjadi alfanya berapa? 30, berarti sin 30. Sin 30 itu berapa? Sin 30 itu setengah. Oke. Kemudian contoh berikutnya berkaitan dengan sudut negatif ya. Sin negatif 240 derajat berapa gitu ya. Berarti bentar, ini 240 itu ini kan negatif. Sin negatif berarti akan menjadi negatif sin 240 derajat ya, 240 derajat gitu ya. Kemudian untuk contoh yang kedua, ini tadi sin negatif 240 derajat, berarti negatifnya taruh depan, berarti negatif sin 240 berarti akan sama dengan negatif sin dalam kurung 180 plus 60. Kemudian negatif sin 60, negatif sin 60, sin 60 itu berapa?
negatif sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3, berarti negatif setengah akar 3 gitu ya. Saya kira bisa dimengerti. Kita lanjut. Contoh soal, misalkan nilai dari sin 150 ditambah sin 120 ditambah dibagi cos 210 dikurangi cos 300 gitu ya. Kita kerjakan, berarti ini sin 150 itu akan sama dengan sin 180 min, bentar, iya benar, sin 30 ya. Kemudian sin 120 berarti sin dalam kurung 180 min 60 derajat gitu ya. Kemudian ini 210 berarti menjadi cos dalam kurung 180 plus 30 dikurangi cos 300, saya tinggal, berarti akan jadi cos dalam kurung negatif 300. Bentar, cos 300 akan sama dengan negatif 360. Iya, ini 360 ya, sorry, ini 360 min alfa, yaitu 60 derajat, sehingga ini akan menjadi sin 30, yang ini menjadi sin 60 per ini akan menjadi, bentar, ini saya cas dulu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut, berarti ini negatif cos 30 derajat. Kenapa? Karena ini 210, cos di kuadran 3 itu bernilai negatif, berarti negatif cos 30 derajat. Kemudian ini min cos 60 derajat. Kemudian kita tentukan sin 30 setengah, sin 60 setengah akar 3. Kemudian negatif cos 30 itu berarti negatif setengah akar 3 min 60 berarti min setengah. Berarti yang atas masih tetap setengah plus setengah akar 3, yang bawah ini berarti bisa dibalik, setengahnya di depan, kemudian yang depan ke belakang. Kemudian penyebutnya dikalikan dengan ini sama ya, sama kalau dilukir sama hasilnya. Berarti ini setengah akar 3 ditambah setengah akar 3 dikurung ya. Kita kurung. Kalau kurungnya ditaruh depan berarti ini tinggal positif ini hasilnya. Berarti ini kalau yang bawah dibuat kurung seperti ini ya, negatif dalam kurung setengah akar 3 plus setengah ya. Berarti ini bisa kita coret karena nilainya sama. Kemudian min 1, bentar, ini kan 1, ini min ya, berarti min 1, berarti jawabannya adalah min 1 itu ya. Itu untuk untuk contoh yang pertama. Sekarang kita masuk contoh yang kedua. Hasil dari tan 660 min sin 900 plus cos dalam kurung negatif 390. Jawab, berarti tan 660 min sin 900 plus cos dalam kurung negatif 390. Jawab tan 660 min sin 900 plus cos dalam kurung negatif 390 derajat. Berarti dari sini yang ini berarti tinggal tan 300, yang si
Oke, yang ini berarti tinggal apa? Tinggal sin 180 derajat. Oke, ditambah yang ini berarti tinggal cos 30 derajat. Kita kerjakan. Oke, ini berarti tan 360 ditambah 60 berarti tan 4 betul ya. Ini kemudian ini 0 ya, 0 karena sin 180 itu 0 berarti min 0 ditambah cos 30. Kemudian tan berarti ini tan 60 plus cos 30 derajat. Belum saya ubah menjadi derajat ya, dimaklumi. Berarti tan 60 derajat plus cos 30 derajat berarti hasilnya akar negatif akar 3 ditambah setengah akar 3 berarti sama dengan ini, kalau dijumlah akan menjadi negatif setengah akar 3. Oke, berarti ini hasil terakhir yaitu negatif setengah akar 3, hasil dari tan 660 kemudian singa sin 900, yang terakhir adalah oke, ini berarti hasil apa yang ditanyakan ya. Kita lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal ya. Di sini ada soal yang pertama, ubahlah ke sudut lancip kemudian tentukan nilainya. Oke, yaitu cos 330 tan negatif 120 sin 450. Itu ya soal yang kedua. Kedua yang ini, tentukan nilai dari cos 390 derajat plus sekan 50 derajat. Kemudian yang kedua, kotan 750 plus tan apa ini, saya lihat bukunya ya, ini berarti tan negatif 6 derajat. Kalau ketahuan ya, bentar, ini berubah ya, kotan berarti berubah menjadi tan gitu, diingat-ingat. Oke, sudah ya, sudah selesai pembahasan kita sampai di sini ya. Terima kasih jadi yang sudah menonton video ini, silahkan gabung ya. Untuk video yang lain, linknya saya sertakan di kolom deskripsi. Bagi adik-adik, nanti kalau ada waktu leluasa, waktu lodang, silahkan dibuka ya, dibuka deskripsi video ini. Di situ ada link-link video sebelumnya gitu ya. Oke, please like and subscribe. Bagi yang belum like and subscribe, silakan silakan like dan subscribe video King Mas Smart ini. Jika ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam. Oke ya, ini dapat salam hangat dari King Mas Smart dulu ya. Oke, terima kasih. Itu ya apa yang saya sampaikan pada pembahasan video pembelajaran matematika pada kali ini ya. Jadi ini saya membuat videonya itu sekitar jam 3 pagi ya, jadi agak memang kadang nggak fokus ya, mohon maaf, tapi tetap saya usahakan fokus ya. Apa yang saya sampaikan tetap fokus gitu ya. Oke, terima kasih ya. Jika ada kekurangan, mohon maaf yang besar-besarnya.
Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.